Halo YouTube, selamat datang di channel Dokter Yan ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah kejadian duka yang terjadi di Padang Panjang yang kita semua udah tahu ya, karena video ini kurang lebih 1 minggu setelah kejadian baru kami buat. Yaitu adalah kejadian kecelakaan bus ALS yang menelan korban 12 meninggal dunia. Ya, jadi dalam kejadian tersebut itu kecelakaannya tunggal ya, tidak melibatkan 2 kendaraan tapi hanya satu, yaitu bus ALS yang diduga karena remblong. Ya, jadi saya disclaimer on ya, saya bukan pakar kecelakaan ya. Saya bukan pakar keselamatan berkendara, saya juga tidak pernah bawa bus, saya juga bukan bus mania ya, tapi saya tahu sedikit tentang bus karena saya juga suka ngulik-ngulik dikit ya tentang macam-macam bus gitu ya kan. Kemudian saya suka jalan-jalan ya dengan mobil ya, jadi saya sangat familiar dengan teknis berkendara, keselamatan berkendara, kemudian lokasi-lokasi kita berkendara, termasuk jalan yang menjadi tempat kejadian itu sudah pernah saya lewati, konturnya saya tahu ya, walaupun hanya beberapa kali, mungkin belum nyampe 10 kali, tapi ya saya paham sedikit lah ya tentang keselamatan berkendara dan teknis kendaraan. Karena walaupun dia kendaraan itu berbeda-beda, ada ukurannya besar, kecil, ada kendaraan niaga, pribadi, tapi secara teknis umum itu banyak memiliki kesamaan. Ya, jadi ini hanya pandangan pribadi, tidak menyalahkan siapapun, hanya menurut saya begini kemungkinan yang terjadi. Seperti kita ketahui itu kejadian menurut beberapa analisa para ahli itu adalah penyebabnya remblong. Ya, penyebab remblong. Ada juga yang menyebutkan itu human error, tapi beberapa ahli menyebutkan itu remnya blong, makanya bisa terjadi kejadian seperti itu. Ya, jadi mungkin ini adalah analisa pribadi saya ya berkaitan tentang kecelakaan tersebut. Bagi Anda yang tidak setuju atau Anda punya pendapat lain, Anda bisa tulis di kolom komentar. Kira-kira menurut Anda seperti apa sebetulnya kejadian tersebut? Ya, yuk kita langsung ke lokasi. Ini saya gunakan Google Map biar kita bisa jalan-jalan di lokasi kejadian. Jadi nanti kita tahu posisi-posisinya ya. Oke, ini adalah lokasi kejadian ya. Kalau Anda lihat ini ada ruko yang apa namanya? Ada ruko yang tempat kejadian perkara ya. Nah, ini kita lanjut ke lokasi kejadian ya. Kalau Anda lihat di sini ada ruko tempat kejadian perkara. Ya, ini berwarna oranye dan pagar inilah pagar yang ditabrak. Dan kalau kita lihat di sini kontur jalan ini masih nurun ya. Nah, nih kalau lihat nih makin ke kanan pagarnya itu makin tinggi celahnya. Gapnya di sini itu menandakan dia masih posisinya masih menurun ya, seperti itu. Oke, kita tarik ke atas dulu ya, kita lihat lokasi kejadiannya. Nah, ini adalah TKP. Ya, ini adalah TKP kejadian. Ini di sini posisi kecelakaan dari bus tersebut. Ya, kalau kita tarik mundur, ini ada jalan ke sana, namanya Jalan Komarullah di sini kalau tertulis. Saya nggak tahu sebutan aslinya jalan apa di sana. Kadang-kadang nama di Google Maps itu berbeda dengan aslinya. Mungkin dulu punya nama lama. Tapi kalau dibilang kemarin kejadian di Prof Hamka benar, karena ini jalan Prof Hamkanya di sini. Ya, posisi jalannya itu di sini di Jalan Prof Hamka. Nah, kemudian kita mundur sedikit ke belakang, itu awalnya bus sebelumnya ke sini. Ya, bus dari sini ya, dari Jalan Komarullah ini dari atas. Nah, kalau dilihat di Google Map ini memang semua kelihatan rata. Ya, tapi sebetulnya jalannya itu adalah jalan yang menurun. Jadi kalau kita tarik mundur ke belakang, kita mulai dari sini nih. Nah, ini kemungkinan kan bus pasti ngerem. Ya, ngerem di sini untuk masuk dari pindah jalur dari jalan Jalin Sumnya ya, masuk ke dalam Jalan Komarullah ini ya. Oke, ini kita mulai dari simpang 3-nya dulu ya, kita street view. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini posisi jalannya tuh. Nah, ini Jalin Sumnya ya, ini Jalin Sumnya dan si bus itu ke sana. Ini kalau kita lihat dari sini jalannya itu udah menurun. Ya, ini jalannya udah menurun konturnya. Kelihatan ya, ini dari sini kelihatan menurun. Nah, ini posisinya. Nah, ini jalannya udah kelihatan menurun, di sananya tinggi. Nih kelihatan ada gap antara aspal dengan beton yang di bawah ini. Kalau di sini dia udah jadi rata ya, berarti ini jalannya menurun. Nah, mulai dari sini si bus itu sudah mulai jalan yang menurun, dan ini menurunnya cukup lumayan menurut saya ya. Ini cukup tajam, ini pasti ngerem ya. Mobil manual pun kalau nggak engine brake ya harus ngerem. Ya, mungkin kalau Anda belum tahu engine brake itu kita turunkan persneling ke persneling yang lebih kecil, 2 atau 1 untuk supaya mobil itu melambat sesuai dengan
tahanan dari mesinnya ya. Itu yang disebut dengan engine brake. Ada lagi penggunaan rem-rem engine brake atau semacamnya yang di bis yang pakai tombol tuh. Nah, itu juga sama efeknya. Kurang lebih dia ngerem dengan daya bantu mesin. Ya, nah kalau Anda lihat di sini ini masih menurun ya, ini terus menurun. Nah, kita lihat di sini ini datar ya, dari atas ke sini makin menurun. Nah, ini terus menurun. Nah, makin di sini agak curam nih. Makin di sini agak curam. Tapi ini posisinya masih jauh ya. Ini posisinya masih jauh. Ini posisinya masih di sini. Ya, masih di sini posisinya. Jadi ini masih jauh dari lokasi kejadian. Cuman saya tunjukkan dari awal biar kita tahu bahwasanya ini menurun terus. Ya. Nah, ini kalau Anda lihat nih. Nah, ini Anda lihat. Ini jelas posisinya menurun nih. Ya, ini lebih tinggi dan ini lebih rendah ya. Nah, ini lumayan agak tajam ya turunannya, terus ke arah bawah ya. Kita bisa lihat, pindah ke jalur sebelah dulu ya. Nah, ini. Nah, di sini ini udah agak mulai landai. Nah, ini agak mulai landai. Jadi kalau dilihat sini tapi menurun ya, cuman nggak terlalu tajam dia menurunnya ya. Tapi udah mulai landai ya, tapi tetap masih menurun sedikit. Ya mungkin sekian derajat gitu, nggak terlalu tajam. Nah, ini agak landai sampai di depan sebuah rumah makan nih. Nah, rumah makan apa nih namanya? Menyala, rumah makan menyala ya, rumah makan menyala kalau nggak salah namanya. Yang logonya huruf M ini. Nah, di sini ini jalannya sudah menurun cukup curam. Ya, jadi udah cukup tajam. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini jalannya cukup tajam nih, cukup lumayan tanjakannya ya. Jadi ini kalau dia posisi turun, ini pengereman itu harus jauh lebih kuat daripada pengereman yang biasa kita lakukan untuk berhenti. Nah, ini kalau Anda bisa lihat, ini jelas jalannya adalah jalan menanjak. Ya, ini jalan menanjak. Nah, ini lurusan kalau Anda mau lihat lurusnya, ini adalah posisi tegaknya dari dari tower. Ya, nah tegaknya tower berarti ini adalah kemiringan dari jalannya, Anda bisa lihat. Ya, ini jalannya cukup miring. Ya, jadi kalau misalnya itu bis turun dari atas, itu dia udah pasti ngerem dari mulai di depan rumah makan tadi. Ya, ini akan turun terus ke bawah, turun ke bawah, dan ini masih terus turun. Ya, masih terus turun sampai di depan terminal. Ini agak landai sedikit, tapi ini pendek, cuman paling sekitar 100 meter nggak nyampe ya. Mungkin 50 meter. Nah, ini udah agak landai. Nah, sampai ke sini ini agak turun lagi sedikit, tapi nggak terlalu curam ya, cuman agak turun juga. Nah, ini adalah lokasi kejadian. Ya, kalau Anda lihat nih, nah di sebelah kiri. Nah, ini posisi bis dari arah kita melihat sekarang ke sana tuh, ke TKP ya. Posisi kalau Anda lihat di beberapa video CCTV itu ada Yaris dari sini mau ke jalan ini. Ya, dari kanan ini mau ke jalan ini, dan itu yang di beberapa komentar disebut menyebabkan kecelakaan ya. Tapi kalau menurut saya enggak, karena Yaris itu menurut saya masih di dalam posisi yang ya cukup jauh lah, belum terlalu offside dia ngambilnya. Memang kalau dilihat, kalau ditanya apakah itu lewat, kayaknya memang agak lewat, tapi itu enggak terlalu offside. Dan posisi si bis itu memang terlihat di CCTV sangat kencang. Nah, kemudian setelah itu posisi mobil sangat kencang dari sini terus. Nah, di depan ini ban sudah mulai terangkat ya, dan sampai di depan ruko yang warna oranye pagarnya ini, kemudian mobilnya tumbang ya dan menghantam si pagar ini. Yang kita lihat pagar ini itu pagar yang sangat solid ya. Jadi ini bukan pagar kaleng-kaleng ya. Kalau kita bikin pagar itu pasti ini pagarnya betonnya luar biasa, dan ini dikasih cor-coran. Jadi kemungkinan besar ini ada besi cornya, kemungkinan besar, saya nggak tahu pasti juga. Tapi ini adalah pagar yang sangat solid, yaitu yang menyebabkan si mobil hancur. Oke, nah kalau Anda lihat tadi jalan yang di atas, nah mungkin kurang ini ya, kurang kurang kelihatan ya tanjakannya. Tapi kalau kita lihat dari bawah tuh, nah itu tanjakannya lumayan loh. Tuh, tanjakannya tuh lumayan tinggi ya kalau kita lihat dari bawah. Dan kita ada satu video yang memperlihatkan kondisi jalanan itu ya. Jadi dalam video itu ada orang memvideokan pas lagi lewat di jalan itu kebetulan. Oke, mungkin di video ini nggak ada suaranya ya. Karena copyright. Jadi ini videonya. Nah, ini video jalan. Kalau Anda lihat di sini, nih. Ini udah mulai dari atas, ini jalan cukup menurun nih. Nah, ini sangat menurun jalannya ke bawah. Nah, mobil yang jalan ini kurang lebih kayaknya kecepatan sekitar 30 atau 40 km per jam.
Nah, di sini agak landai tapi masih turun. Nah, tuh kalau Anda lihat di sini. Ya, ini masih turun-turunan ke bawah nih. Nah, di sini adalah lokasi kejadian. Ya, ini lokasi kejadian, posisi sudah sangat kencang di sini. Nah, kalau Anda lihat di sinilah posisi Yaris, ya. Yang ada kursor mouse ini posisi Yaris, dan yang tanda panah ini adalah lokasi kecelakaan. Ya, nah ini adalah lokasi kecelakaan. Oke, jadi itu tadi pandangan saya tentang kontur jalan. Jadi kontur jalan itu memang betul itu jalannya adalah jalan yang cukup menurun, ya, cukup turun-turunan, dan itu cukup curam, ya, turun-turunannya mungkin sekitar berapa derajat itu saya nggak bisa tahu ya, tapi cuman itu jelas cukup menurun dan pasti ngerem di situ, ya, pasti kita ngerem. Nah, berkaitan dengan itu, itulah kemungkinan yang menyebabkan si rem itu blong. Jadi dia mengerem itu sudah cukup panjang dari simpang pertama tadi yang ada di atas. Ya, kalau kita perhatikan dari mulai simpang pertama yang ada di sini, ini udah mulai ngerem terus nih. Nah, terus jalan sampai ke bawah. Jadi itu sudah cukup panjang. Ya, nah, Anda harus juga perhatikan bahwa rem itu jika dipakai dalam waktu yang lama dan terus-menerus, itu dia menyebabkan blong. Jadi misalnya kalau kita yang di Medan, terutama kayak saya di Medan, itu kejadian di Brastagi. Ya, kenapa sering di Brastagi itu ada mobil yang berhenti, nyiram-nyiram remnya, itu remnya semua udah panas. Ya, dimana kalau rem itu panas, dia akan kehilangan daya cengkramnya. Ya, baik itu rem tromol maupun rem cakram. Ya, dan disclaimer ini terjadi di kampas rem yang asli maupun yang KW. Ya, jadi Anda jangan pikir, oh saya pakai kampas rem asli kuat. Enggak. Ya, kalau memang dia udah panas ya dia blong aja gitu. Ya, nah itu analisa tentang jalan. Jadi kontur jalannya menurun dan itu dia menyebabkan si bus itu ngerem terus dan terjadi remblong. Ya, kita bisa lihat ini CCTV-nya. Nah, ini ada CCTV-nya. Ini adalah CCTV yang saya bilang tadi di salah satu rumah di depan tadi. Nah, ini ban sudah mulai agak sedikit terangkat ya. Nah, ini ban sudah mulai ini jarak roda sama bodi sudah lumayan tinggi ya. Ini menandakan dia sudah mulai terangkat kalau Anda lihat di sini. Nah, ini yang Yaris yang saya bilang tadi. Ya, jadi kalau dibilang apakah Yaris itu sebetulnya menyebabkan kecelakaan, kalau menurut saya nggak serta-merta ya. Menurut saya Yaris masih bisa kita kompensasi lah ya. Masih bisa kita maklumi, tapi memang ini speednya sangat kencang ya. Coba Anda perhatikan ya. Tuh, ini kencang kali nih. Tuh. Ini kencang kali untuk ukuran ini videonya sudah diperlambat. Sudah nggak normal lagi. Ya, jadi ini mungkin video normalnya seperti inilah kira-kira ya. Ah, seperti itu ya. Jadi ini cukup kencang ya. Jadi mobil yang lewat itu kecepatannya cukup kencang. Nah, itu bisa Anda lihat tuh. Ya, pada saat dia jatuh yang di depan. Itu cukup kencang posisi posisi mobilnya. Nah, oh nggak kelihatan ya kalau di sini ya. Jadi posisinya cukup kencang. Ini adalah yang di seberangnya, yang di seberang dari ruko-rukonya itu. Nah, itu cukup kencang ya. Nah, ini yang kita lihat tadi, ini adalah posisi dari rumahnya itu. Ya, ini adalah posisi dari rumahnya. Di sini yang saya bilang ada pagar tadi di balik bis ini. Ya, itu pagar itulah yang ditimpa oleh bis sehingga menyebabkan bisnya itu hancur. Ya, bisnya itu hancur di bagian kiri terutama. Ya, di bagian kiri. Oke, kita lanjut ke ada CCTV berikutnya. Ya, nah ini CCTV yang posisinya dari depan. Ya. Oke. Nah, ini kalau Anda lihat di sini, ini saya dapatnya juga dari ini ya, dari sumber lain. Ya, kalau Anda lihat di sini. Nah, ini si Yarisnya nih, yang warna silver jalan. Oke, nanti kemudian dia sampai sini ngerem. Nah, ini sampai sini Yarisnya sudah mulai ngerem. Nah, dia pelan tuh. Nah, dia pelan. Justru dia sedikit ke kiri karena dia lihat bis itu sudah melaju sangat kencang. Ya, kita ulang sekali lagi ya. Ini si supir Yaris udah sadar nih bis nggak bener nih. Gitu, ini bis nggak bener. Berarti itu bisnya udah kencang. Karena kita kalau pengendara yang udah biasa, itu sangat refleks ya. Kalau ada nengok yang agak, saya nggak tahu kalau orang, tapi kalau saya kalau ada nengok yang ada tidak aneh lah. Saya nggak bisa jelaskan pakai, oh ini cara lihatnya begini, nggak bisa. Memang itu adalah jam terbang ya, murni jam terbang. Memang kalau Anda rajin berkendara jalan-jalan kemana-mana, terutama, tapi Anda nyupir ya, Anda nyupir itu Anda bisa
bisa ada kayak sense-nya gitu, wah ini mau belok nih, oh ini mau lurus, oh ini kekencangan nih gitu ya kan, atau motong nih, oh ini nggak dapet nih, atau ini dapet nih gitu ya. Nah itu ada sense-nya. Nah di sini si Yaris ini udah tahu itu bis itu kekencangan, perhatikan Yarisnya, lihat nih Yarisnya ya. Tuh, lihat. Nah, dia belok tuh ke kiri sedikit. Padahal dia mau ke kanan tuh. Dia kan mau kanan, seharusnya dia ngambil kanan dong kalau mau ke kanan kan. Ini enggak, dia belok sedikit ke kiri tuh. Coba Anda perhatikan. Tuh, dia belok ke kiri. Yarisnya kelihatan ya? Nah, Yarisnya belok sedikit ke kiri. Kenapa Yarisnya belok? Karena dia sadari itu bis terlalu kencang. Ya, itu bis terlalu kencang. Kalau bisnya kencang, berarti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya kemungkinan besar itu adalah rem yang blong. Ya, kemungkinan besar rem blong. Nah, tuh Yarisnya ngerek. Itu Yaris kalau nggak ngerak, habis tuh Yarisnya. Ya, jadi peyek Yarisnya dihantam sama sasis ALS itu. Ya, jadi ini Yarisnya pun sudah berusaha menghindari karena Yarisnya lihat itu pasti. Karena kita kalau mau belok pasti lihat kiri kanan. Ya, kita lihat kan, mungkin dia lihat kanan kosong, kemudian lihat kiri, waduh kok tiba-tiba ada peluru datang nih gitu ya kan. Makanya dia sedikit berbelok. Kalau Anda lihat di sini, nah itu, lihat. Dia itu mau ke kanan Yarisnya. Ya, Yarisnya itu mau ke kanan. Karena di video lain itu ketahuan pada saat selesai kecelakaan dia kanan. Kalau dia mau ke kiri, dia nggak mau ngambil terlalu ke tengah seperti itu. Ya, ini pasti memang dari awal dia mau ke kanan, cuman dia lihat itu ALS sudah nggak bener, larinya kencang, kemudian dia banting ke kiri. Tuh, hampir kena. Ya, kemudian kok kita bisa lihat di video ini, kita ulang ya. Nah, ini, set, tuh, hampir. Ya, jadi si ALS itu sebetulnya juga sudah si Yarisnya itu sebetulnya juga sudah tahu bahwasanya ini ALS, dia udah lihat, wah ini kencang kali nih gitu. Jadi dia takut ya. Nah, dia takut. Kemudian ada beberapa video lagi yang mau saya tunjukkan, tapi mungkin saya nggak bisa lihat ini, nggak bisa kasih suaranya karena takut copyright. Ya, jadi ini videonya tentang apa namanya, kesaksian korban. Ya, kesaksian korban. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini bapak ini bilang di jembatan layang, saya nggak tahu mana yang dimaksud, tapi itu bus sudah mulai terlihat tidak melaju dengan tidak mulus lah, kira-kira seperti itu. Ya, nah ini kita sumbernya dari Tribun Sumsel, ya kita ambil. Kemudian dari pengakuan siapa tadi, si korban tadi, itu di video yang sama juga, itu bahwasanya memang sudah terjadi oleng ya, memang bukan oleng, sebetulnya memang udah apa namanya, penumpang pun merasa itu sudah terlalu kencang ya. Jadi kalau kita lihat di sini memang penumpang itu udah merasa itu kencang, dan kalau Anda lihat di lokasi kejadian ini pagarnya hancur. Ya, ini pagarnya hancur dan bagian sebelah kiri bus ini hancur total. Kalau Anda lihat ini batas kaca. Ya, jadi di atas ini udah badan dan kepala semua ini. Di atas ini. Itu kemungkinan yang menyebabkan banyaknya korban tewas. Karena ada beberapa kasus, ada beberapa komentar bertanya, kenapa cuma bis terbalik aja bisa korban tewas? Karena beberapa kasus bis terbalik orangnya bahkan selamat semuanya. Ada beberapa kasus yang cuma terbalik begitu saja. Tapi ini nggak terbalik sesimpel itu. Ya, kalau Anda lihat di sini dia posisinya terbalik, tumbang, ya bukan terbalik, mohon maaf, tumbang. Bisnya tumbang dan bagian atas ini menghantam si beton tadi, si beton yang sangat solid tadi. Ya, nah itu yang kemungkinan dia menyebabkan hancur atau menyebabkan kerusakan yang cukup parah lah ya, atau menyebabkan luka yang cukup parah ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini adalah beton yang dihajar sama si ALS tadi, yang saya bilang bahwasanya itu posisinya di atas kaca, tepat, dan di atas kaca itu biasanya segini ya, segini kita kalau di bus itu mungkin mencederai bisa bagian tubuh bagian atas maupun kepala. Ya, itu mungkin yang menyebabkan banyak yang meninggal. Dan kalau kita lihat di dalam busnya itu memang kondisinya sudah acak-acakan. Jadi bisa jadi memang ada yang tertimpa oleh jok busnya misalnya seperti itu, atau barang yang ada di situ ketimpa, atau terinjak-injak, atau ketimpa orang lain atau penumpang yang ada di bus, itu juga bisa terjadi. Ya, tapi mungkin penyebab yang salah satu yang memperburuk itu adalah bus itu tumbangnya ke arah pagar, yang kalau kita lihat pagarnya itu cukup solid lah ya, jadi bisa menghancurkan bagian bus atas. Kalau Anda mau nengok bagaimana rangka bus itu, Anda bisa cek di video-video YouTube, banyak karoseri-karoseri yang
ngepost bagaimana mereka mendirikan atau membangun sebuah bus dari mulai sasis. Anda bisa lihat rangkanya seperti apa dan Anda bisa nilai seperti apa kekokohannya. Ya, saya di sini nggak komen karena saya nggak tahu seperti itu kuatnya kayak mana, juga saya nggak paham ya, hitungannya kayak mana saya nggak paham, jadi saya no comment. Mungkin bagi Anda yang tahu tentang bagaimana bus itu dibuat, kekuatan rangka dan segala macam, Anda bisa tulis di kolom komentar. Kemudian terakhir itu ada pengakuan juga dari salah seorang saksi ya, saksi korban yang juga berada di dalam itu. Nah, beliau ini bilang itu jalannya kayak kalau cuman lajunya tuh yes. Nah, gitu. Jadi beliau bilang bahwasanya walaupun jalannya berkelok-kelok tapi kenapa masih ngebut gitu ya. Mungkin kenapa masih ngebut karena mungkin bisa jadi udah ada gangguan pada remnya, atau mungkin ibu itu memang nggak terbiasa dengan hal itu ya. Karena memang kita akui beberapa kondisi bus itu memang cukup kencang, tapi saya rasa kencangnya terukur lah ya. Yang jadi masalah di jalan ini sebetulnya dari bus ini adalah bagaimana cara mereka memotong atau mendahului ya. Jadi kalau kita lihat itu bus itu seringkali motong itu sampai mengorbankan pengendara-pengendara di depannya yang harus ngerem dan harus menahan laju mobilnya supaya mereka bisa dapat motong 1 atau 2 mobil kayak gitu ya. Itu masalah. Tapi kalau di tikungan saya rasa cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup hati-hati lah ya. Nah, kemudian satu lagi tentang beberapa komentar di kolom komentar di beberapa berita tuh menyatakan bahwasanya supirnya itu adalah kesalahan di supir karena tidak mengetahui medan. Menurut saya kurang tepat ya, kalau menurut saya pribadi ya. Karena saya yakin pihak HLS juga tidak memilih supir secara sembarangan. Ya, saya yakin supirnya itu berpengalaman, dan menurut informasi supir 1 dan supir 2-nya itu juga bukan supir baru, terutama supir satunya yang pada saat kecelakaan sedang bawa mobil itu sudah mengendarai bus selama 20 tahun ya. 20 tahun, Bos. Ya, jadi itu bukan waktu yang sebentar untuk mengumpulkan pengalaman. Ya, mungkin dia kalau mimpi aja ngigonya itu nyetir bis mungkin ya, saking udah lamanya dia menyetir bus. Dan itu memang dia asli supirnya ALS ya. Jadi kita tahu kalau dia asli supir ALS, maka perjalanannya itu bukan perjalanan yang pendek. ALS itu trayek terjauhnya kalau nggak salah 1000 sekian ratus kilo, saya lupa, 1800 kiloan kalau nggak salah, itu trayek terpanjangnya. Medan Jember kalau nggak salah saya ya, mungkin itu bisa dicek di website ALS ya, itu kalau nggak salah saya. Jadi itu kalau menurut saya itu bukanlah seorang supir yang kaleng-kaleng ya. Beliau supir yang profesional ya, dengan jam terbang yang tinggi ya. Jadi kalau dia bentuknya adalah karena beliau tidak mengenali medan, saya rasa nggak mungkin. Karena mungkin dia lewat dari jalan itu mungkin sudah lebih dalam jumlah hari dalam 1 tahun gitu ya. Jadi itu udah hafal mati lah beliau. Dan supir 2-nya juga sama, itu sudah mengendarai bus ALS ya, yang antar kota, antar provinsi, akap itu sudah 10 tahun atau 15 tahun, saya lupa keterangannya gitu ya. Jadi kalau menurut saya, kalau dia karena kurang pengalaman, bagi saya itu kurang tepat. Ya, bagi saya kurang tepat. Tapi kalau memang dia human error, mengantuk segala macam, itu kita nggak tahu. Ya, itu kita nggak tahu, tapi kalau kurang pengalaman bagi saya kurang tepat. Dan kemudian selanjutnya adalah armada ya. Nah, menurut keterangan dari Asosiasi PO Bus Indonesia, armada ALS itu juga cukup baru. Ya, jadi ALS itu terus meremajakan armadanya, terus mengganti armadanya dengan armada yang baru karena dia mengikuti regulasi serupa 15 tahun kalau nggak salah untuk akap, itu batas dari usia busnya. Jadi kalau dibilang tua, nggak tua-tua amat busnya, bukan bus yang 20 tahun, 30 tahun gitu, enggak. Ya, ini adalah bus yang usianya cukup muda, 10 sampai 15 tahun itu untuk ukuran bus cukup muda. Karena bus bahkan ada yang sampai 20-30 tahun masih dipakai. Ya, dengan catatan perawatannya bagus, yang perlu kita garis bawahi. Ya, jadi kalau dilihat dari busnya, sebagus-bagusnya bus kalau dipakai dengan pengereman yang segitu panjang ya mungkin belum juga. Dan kemudian ada beberapa, itu kenapa pakai Mercy, kenapa pakai Scania, kenapa nggak pakai Hino aja di Jawa banyak Hino dan segala macam. Menurut beberapa pakar yang saya lihat juga di podcast atau di beberapa bincang-bincang yang paham tentang bus, memang kontur jalan di Sumatera ini yang paling cocok itu adalah Mercy. Ya, menurut mereka, saya nggak tahu pasti kenapa Mercy itu cocok, tapi
menurut saya mungkin sepertinya Mercy itu adalah, bis yang tenaganya paling powerful, ya, paling kuat. Jadi bagi saya yang cukup kuat itu ini setahu saya aja karena saya nggak bus mania ya, itu Mercy sama Scania, terutama yang tahun-tahun tinggi, yang Matic-Matic tuh, waduh gila-gila itu Scanianya itu, anggaplah saya bawa Innova diesel Matic dengan muatan penuh 6 orang, barang full di belakang. Itu kalau kalau sama-sama ngegas dengan muatan dia full juga, sama-sama ngegas, itu dia startnya lebih kencang daripada Innova saya gitu ya. Jadi saking berlebihnya tenaga dari si bus itu gitu ya. Jadi kalau dibilang busnya kayak memang tidak proper ya, menurut saya sih salah ya. Justru di Sumatera ini memang yang, proper menurut para ahli itu adalah bis, Mercy, karena memang itu yang paling banyak brand yang dipakai di apa namanya, di Sumatera ini. Walaupun ada beberapa Hino, ada pendatang baru juga itu kayak Golden Dragon itu ada yang make di sini, PO Chandra itu pakai Golden Dragon yang tronton ya, yang poros rodanya ada 3 itu dia pakai juga, dan yang belakangan ini udah cukup banyak yang pakai Scania. Ya, terutama, yang double decker itu memang pakai Scania. Tapi ya kembali lagi ya, ini musibah kita nggak bisa salahkan siapapun. Ya, mungkin ini jadi evaluasi juga bagi pengendara lain, juga harus berhati-hati melihat ke kiri ke kanan seperti yang dilakukan Bapak pengemudi Yaris ya. Anda cukup awas ya, jadi Anda terhindar karena saya yakin betul pasti Anda kaget luar biasa melihat ALS yang sebegitu kencang datang menuju ke mobil Anda ya, tiba-tiba belok Anda ke kiri. Itu adalah sebuah pengamatan yang cukup jeli kok menurut saya ya untuk pengendara Yaris. Dan mungkin untuk PO-PO bus ya itu bisa lebih diperhatikan lagi lah armadanya. Ya, saya yakin juga bus itu tidak akan melepaskan armadanya dalam kondisi tidak baik, apalagi supir. Ya, supir tuh nggak akan mau berangkat kalau bisnya nggak beres. Kalau bisnya itu nggak beres mesin, itu nggak masalah. Kalau sejelek-jeleknya mogok, ya mogok, gitu ya kan. Tapi kalau yang nggak beres rem, itu jadi masalah. Yang jadi masalah adalah beberapa mobil ini, itu mesin dan rem itu menjadi satu kesatuan. Kenapa? Kalau dia mesinnya mati udah nggak bisa ngerem lagi. Ya, kalau mesinnya mati nggak bisa ngerem lagi. Kenapa? Rata-rata remnya itu pakai tenaga angin. Ya, jadi dia kalau kompresornya mati ya udah nggak ada lagi kekuatan untuk pengereman. Ya, gitu juga begitu juga mobil pribadi. Mobil pribadi itu kalau mesinnya mati nggak bisa ngerem karena remnya itu daya daya tekan remnya itu dibantu oleh daya hisap dari intake mesin itu sendiri. Ya, jadi dia ada master rem, kemudian dari master rem itu ada vakum namanya. Nah, vakum dari rem itu daya tariknya itu atau daya tekan ke minyak remnya itu dibantu oleh hisapan dari intake mesinnya. Itu mungkin nanti bisa dicek di video saya yang ini, yang ini. Oke, jadi mungkin itu aja penjelasan dari saya untuk kejadian ini. Mudah-mudahan itu jadi pelajaran bagi kita semua. Bagi Anda yang suka jalan-jalan seperti saya ya, harus lebih awas, perhatikan kanan kiri. Ya, kalau mau jalan jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan di perjalanan. Ya, itu aja video kita kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel saya untuk dapat informasi-informasi menarik berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan hidupkan loncengnya. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman agar menambah informasi bagi orang lain. Mungkin itu aja video kita kali ini. Saya Dr. Rian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.